3 ingin menyampaikan materi hasil diskusi kami dari mata kuliah membaca yang berjudul Membaca Pemahaman. Nah, di kelompok 3 terdapat 5 presentator awalnya, karena yang satu lagi sakit. Kita doakan bersama-sama untuk segera sembuh ya teman-teman kita. Tadi kan ada 4 presentator. Yang pertama saya kenalkan ada Bahkan saya ada Muhammadiyah dan dilanjut dengan nama saya. Baik, nama saya Arsyad Baikar Fikrat sebagai presentator teman saya. Saya Wasatul Ampas sebagai moderator sekaligus moderator. dan saya Wanda Rizaulia. Di sini saya sebagai presentator dan juga moderator. Sudah siap ya, tadi bukunya udah dipada dibuka semua nih. Langsung ke materi yang pertama aja ya. Oke, silakan materi yang pertama akan dijelaskan oleh Kak Adam. Beri tepuk tangannya dong. Teman-teman, kalian pernah gak waktu lagi baca buku berjam-jam, tapi pas sudah selesai malah jadi bingung? Nah, di sini aku mau share ada satu metode yang namanya metode S3R. Apa sih metode S3R itu? Jadi metode itu bisa membantu kalian buat waktu kalian membaca tuh jadi lebih efektif dan gak membuat waktu. Oke, kalau gitu kita lanjut ke langsung ke atau grafik yang ada. Tujuannya apa? Tujuannya tuh biar kita tahu gambaran besaran dulu sebelum masuk ke detailnya. Kemudian lanjut ke langkah yang kedua, yaitu question. Pas lagi survei tadi, coba deh kalian bikin pertanyaan sendiri. Misal dari judul sebelumnya, pasti kita bakal mikir ini maksudnya gimana ya? Terus poin utamanya apa ya? Kalau kita punya pertanyaan seperti itu tadi, nanti kita bakal fokus buat nyari jawabannya. Lalu masuk ke tahap yang ketiga, yaitu read. Nah, di sini kita baca pelan-pelan dan teliti. Fokus kita cuma satu, yaitu mencari jawaban dari pertanyaan yang kita buat tadi. Dan setelah membaca, jangan langsung lanjut dulu. Kita perlu yang namanya recite. Apa sih itu recite? Nah, recite itu momen dimana kita berhenti sebentar, lalu mencoba menjelaskan ulang dengan kalimat dan bahasa kita sendiri. Jadi, kalau kita bisa menjelaskan dengan kalimat yang lebih gampang, berarti kita sudah paham, bukan cuma hafal. Oke, dan review. Kalau diterapin, pasti kita bakal jadi lebih cepat paham tanpa harus baca berkali-kali. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan disampaikan dan dijelaskan oleh Syah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pertama-tama kita bahas standar kesastraan. Nah, dalam benak pikiran kalian, standar kesastraan itu apa sih? Kayak standar kesastraan digabung jadi satu. Apa coba? Standar kesastraan. Apakah? Gampangnya gini, standar kesastraan itu seperti meteran atau patokan. Patokan untuk apa? Untuk menilai sebuah karya sastra. Terkadang kita berpikir gini, karya sastra ini bagus gak sih? Ya kan? Nah, kata bagus itu tidak hanya terbilang bagus saja, namun kita harus fokus kepada estetikanya, terus maknanya, bahasanya, dan pesan-pesan yang terkandung di dalamnya pun juga harus ada. Nah, terikat terima seperti kayak puisi atau bercerita bebas kayak prosa. Yang kedua ialah fakta atau fiksi.
Nah, dalam karya sastra ini kita harus mengidentifikasi dulu apakah karya sastra itu murni imajinasi atau terjadi beneran gitu. Yang ketiga, klasik atau modern. Karya sastra itu harus bisa dilihat zamannya, apakah ini karya legendaris lama atau karya kekinian atau zaman sekarang. Yang nomor 4, ialah subjektif atau objektif. Subjektif atau objektif. Standar kesastraan ya. Karya sastra itu isinya lebih kecurhatan perasaan pribadi atau berdasarkan fakta-fakta yang ada. Nah, itu harus kita resensi kritis. Setelah kita mengetahui standarnya, standar kesastraan tadi, sekarang kita masuk bagaimana cara kita mengulasnya. Mengulas karya sastra itu. Nah, mengulasnya dengan cara resensi kritis ini. Resensi kritis yaitu sebuah ulasan terhadap karya sastra seperti buku, film. Nah, seperti itu tuh harus diulas dengan resensi kritis ini. Menurut buku yang saya tulis, menurut penjelasan yang saya tulis, mengetengahkan komentar-komentar mengenai kesegaran eksposisi atau cerita. Maksudnya apa? Resensi kritis itu dia ngasih komentar soal kesegaran ceritanya. Jadi kita tahu ceritanya itu ini masih basi atau fresh. Jadi tidak apa ya? Kan kita juga tahu ya, kalau nama berita itu harus buat kan, harus buat kayak ini dia ngebahas soal gaya bahasa dan bentuknya. Nah, kita jadi tahu manfaat baca karya itu buat kita apa saja. Nah, itu pentingnya resensi tadi. Jadi tahu kita manfaatnya itu seperti apa dalam kita. Yang ketiga itu memberikan suatu rangkuman pandangan sendirian atau point of view. Nah, yang ketiga ini sangatlah penting. Karena apa? Karena yang ketiga ini ibaratnya ngasih rangkuman. Di sini lanjut ke drama tulis. Menurut buku tadi kan halaman 63 tahun 2021, yang dimaksudkan dengan drama tulis ialah karya sastra berbentuk naskah dialog yang menggambarkan kehidupan, watak, dan juga konflik manusia. Karya sastra berbentuk naskah dialog yang menggambarkan kehidupan, watak, dan juga konflik manusia melalui lakon yang dirancang untuk dipentaskan. Sepanjang ada kaitannya dengan masalah apresiasi, pengertian, dan juga penghargaan, ada dua cara menikmati drama, yaitu dengan emosional yang pertama, yang kedua dengan interpretatif. Yang pertama emosional, yaitu merasakan ketegangan langsung dari pementasan adegan, sedangkan yang interpretatif yaitu memahami, membayangkan, serta menafsirkan isi cerita drama, yaitu berpedoman yang digunakan dalam menilai dan menganalisis sebuah karya sastra drama secara objektif, sistematis, dan mendalam. Pada abad ke-18, ada seorang dramawan asal Jerman yang bernama Grote, dan dia memformulasikan 3 prinsip kritik drama yang terkenal dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Nah, ini ketiga pertanyaan. Yang pertama ada apa yang hendak dilakukan oleh seniman. Yang kedua, betapa baiklah dia melakukan hal itu. Lalu yang ketiga, yang terakhir, bermanfaatkanlah hal itu untuk dilakukan. Yang pertama, pertanyaan yang pertama, apakah eksekusi pementasan atau penulisan naskah drama tersebut berhasil menyampaikan pesan yang dimaksud secara efektif dalam buku tarian halaman 67 tahun 2021. Sebelum lanjut, sebelum next, aku mau nanya nih, ada berapa? Siapa yang tahu unsur-unsur drama? Ditutup dulu deh bukunya, sebelah sini tutup dulu. Ada berapa? Sebelah sini. Ada berapa unsur-unsur drama? Gak tahu? Yang belakang? 4. Oke, aku simpan dulu deh jawabannya. Yang sini ada berapa? Prinsip-prinsip drama? Maaf, unsur-unsur drama. Ada
4, betul sekali. Nah, bisa dilihat dari layar PPT yang sudah dibuat itu ada 4 ya teman-teman. Yang pertama ada plot, yang kedua ada karakterisasi, yang ketiga ada dialog, dan yang keempat ada sarana kesastraan ya. Baik, yang pertama dulu, plot. Apa sih yang dimaksud plot itu? Plot itu yang dimaksud ialah struktur rangkaian peristiwa dalam cerita yang disusun berdasarkan hubungan sebab akibat. Oke, struktur rangkaian peristiwa dalam cerita yang disusun berdasarkan hubungan sebab dan akibat. Nah, bagian-bagiannya ini kasih dan penyelesaian di sini bisa disebut resolusi. Oke, eksposisi. Eksposisi ini pasti bagian awal dari sebuah cerita. Eksposisi yang dimaksud yaitu pengenalan tokoh atau latar. Lanjut, setelah pengenalan tokoh, latar, lanjut ke komplikasi atau masalah. Tadi kan udah pengenalan nih, pengenalan tokoh, nama-namanya, lalu tempat-tempatnya, latarnya. Lanjut ada percikan-percikan masalah. Jadi itu yang menjadi rangkaian kejadian di mana masalah mulai muncul dan berkembang dan menjadi rumit atau yang disebut klimaks, membuat alur cerita lebih menarik. Kan nggak kurang menarik ya kalau drama itu nggak ada percikan-percikan dari amarah kayak gini. Lanjut, setelah tadi komplikasi, lanjut ada resolusi. Pastinya setelah permasalahan itu pasti ada namanya penyelesaian. Kita aja berantem aja sama teman aja, kita harus baikan lagi, harus ada penyelesaiannya seperti itu. Masa drama nggak ada penyelesaiannya kan nggak enak ya kak ya. Lanjut, setelah plot nih, yang kedua ada karakterisasi. Karakterisasi di sini tuh ada 4. Seperti yang bisa kalian lihat di layar, ada tokoh gagal atau baru atau bisa dinamakan foil. Yang kedua ada tokoh idaman atau type karakter. Yang ketiga ada tokoh statis. Dan yang keempat, tokoh statis itu dia tuh dari awal cerita sampai akhir cerita itu dia tuh tetap nggak ada perubahan sama sekali. Nah itu yang dinamakan tokoh statis. Lanjut yang keempat, tokoh berkembang. Oke. Tokoh ini mengalami perubahan selama cerita berlangsung. Ini berbeda sama tokoh statis tadi. Kalau tokoh berkembang ini dia mengalami perubahan dalam awal cerita sampai akhir cerita. Itu yang dinamakan tokoh berkembang. Lanjut yang dialog. Dialog adalah percakapan dalam lakon yang berfungsi untuk menggerakkan cerita, mencerminkan peristiwa, serta mengungkapkan pikiran dan perasaan tokoh. Kalau drama nggak ada dialognya kan ya. Ini ada 4, meliputi gaya bahasa ulangan, gaya bahasa dan keserasian suasana. Yang ketiga, simbiolisme untuk menyampaikan makna yang lebih dalam. Dan yang keempat, empati dan jarak estetik dalam drama harus seimbang. Oke, setelah unsur-unsur drama ada berapa? Saja yang pertama, oke, lanjut jenis-jenis drama. Jenis-jenis drama juga ada 4. Yang pertama tragedi, yang kedua komedi, yang ketiga melodrama, dan yang keempat farse. Oke, yang tragedi yang pertama. Drama ini mengandung cerita sedih dan berakhir dengan penderitaan atau kemalangan tokoh. Tergantung ya. Jadi 50-50 lah kalian ini menyuka drama komedi dan juga tragedi. Oke. Selain tragedi sama komedi ada juga melodrama. Melodrama ini alur cerita yang menguras emosi. Emosi berlebihan serta konflik yang tajam antara tokoh. Jadi bukan seperti perang-perangan
ya, jadi ini kayak konflik begitu saja. Lalu yang terakhir ada fase, yaitu komedi yang dilebih-lebihkan. Tadi kan ada komedi. Kalau fase itu komedi yang ada berapa? Apa saja? Tragedi, komedi, melodrama. Oke, selesai sudah materi saya ya teman-teman semua. Selanjutnya materinya akan dijelaskan oleh teman saya Kak Wardah. Silakan. Kan melaporkan materi dari yang saya menjelaskan tadi. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang pola-pola fiksi. Nah, jadi pola-pola fiksi merupakan suatu struktur atau kerangka penyusunan yang digunakan oleh pengarang dalam memfiksi sendiri, disusun berdasarkan fakta atau berupa kejadian yang nyata. Nah, tujuannya yaitu memberikan sebuah informasi seperti berita, lalu skripsi, esai, jurnal, karya ilmiah, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu unsur-unsur fiksi. Nah, unsur-unsur fiksi ini merupakan komponen pembangun dalam sebuah karya yang imajinatif dan saling berkaitan sehingga membentuk kesatuan cerita yang utuh. Nah, unsur-unsur fiksi ini meliputi yang pertama yaitu tema. Tema adalah fondasi yang paling penting dan tujuan utama dalam sebuah karya fiksi. Nah, tema ini berfungsi sebagai dasar bagi yaitu narratif atau yang berarti yaitu peristiwa yang bersangkut paut mulai dituliskan. Nah, selanjutnya ada rising action yang berarti keadaan mulai memuncak atau peristiwa-peristiwa itu mulai naik ya. Nah, yang keempat yaitu klimaks. Nah, peristiwa-peristiwa yang naik tadi semakin memuncak atau semakin memanas. Nah, selanjutnya yang terakhir ada denouement, yaitu pengarang memberikan pemecahan soal dari itu. Nah, berarti Kak Yasinta ini adalah orang yang pemarah dan juga tidak disiplin, teman-teman. Beda dengan Kak Sinta tadi ya. Lanjut. Nah, selanjutnya yaitu konflik. Nah, konflik ini adalah sebuah elemen esensial dalam fiksi yang melibatkan perjuangan tokoh utama untuk mengatasi berbagai rintangan yang terjadi, teman-teman. Nah, dalam konflik satu, meningkatkan keyakinan pembaca terhadap tokoh-tokoh serta tindakannya. Yang kedua yaitu membangun relasi langsung antara latar dan juga keseluruhan dari cerita. Lanjut yang selanjutnya yaitu pusat. Pusat adalah inti perhatian dalam karya imajinatif yang menjadi dasar pengembangan cerita. Nah, fokus ini mengarahkan ke alur, kronologi, peristiwa. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis fiksi. Nah, ini kemarin sudah pernah disinggung oleh maaf. Nah, sudah pernah disinggung oleh Putri dalam MK apa? Sastra. Nah, sekarang kita akan membahas lagi. Maaf teman-teman gugup. Bulan 2026 sudah ya, alhamdulillah ya. Belum Kak. Lanjut yang kedua ada novelette, yaitu bentuk cerita lebih pendek daripada novel. Kalau novel kan cerita panjang, sedangkan novelette adalah bentuk cerita yang lebih pendek. Nah, tapi novelette ini memiliki peristiwa utama atau memiliki alur konflik. Nah, cerita yang singkat ini biasanya hanya menggambarkan satu momen, suasana, dan juga kesan tanpa alur yang cukup jelas dan juga lengkap. Selanjutnya yaitu berdasarkan isi yang meliputi impresionisme dan juga romantik. Nah, untuk impresionisme ini menekankan pada kesan panca indera atau curahan pikiran, perasaan secara sugesti, melakukan penilaian lebih lanjut beda dengan novel yang baik. Nah, lanjut karya di bawah taraf kritik serius.
kesimpulan akan saya paparkan tadi. Nah, jadi kesimpulan dari materi yang kami sampaikan ini yaitu membaca pemahaman dan resepsi kritis sangat penting untuk menilai serta mengevaluasi karya secara objektif. Nah, memahami drama tulis dan fiksi juga memberikan gambaran struktur cerita yang cukup menarik. Nah, melalui semua aspek ini kita dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan juga apresiasi terhadap berbagai karya sastra. Baik, mungkin cukup ini. Terima kasih. Yang telah disampaikan dari membaca pemahaman tadi. Pada sesi ini kelompok kita hanya membuka 3 pertanyaan saja untuk teman-teman. Silakan. 1, 2, oke tinggal 1. Oke, udah 3. Perkenalkan, nama saya Salsabila Anastasia Putri dari kelompok 2. Di slide bagian Kak Adam tadi kan Kak Adam sempat menjelaskan S3R ya. Kak Adam sempat menjelaskan bahwasanya jika kita menggunakan metode S3R, kita bisa memahami suatu buku hanya dalam sekali baca. Apakah Kak Adam pernah menerapkannya sehingga Kak Adam bisa mengutarakan pendapat tersebut? Terima kasih. Oke, tadi yang kedua siapa yang katakan dari belakang tadi? Kembali. Oke, silakan. Tadi kan di dalam jenis drama ada 4 ya, yaitu tragedi, komedi, dan melodrama dan farse. Nah, dalam yang komedi, apakah di dalam komedi ini masih ada beberapa jenis lagi? Biasanya kan dalam komedi ini ada yang komedinya horor, ada yang komedinya sedih, yang ya ada yang komedi tentang cinta dan lain-lainnya. Itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih ya kan. Gak usah perkenalan ya. Kenalan dong, biar makin seru ini. Baik, perkenalkan nama saya Samia Bisa. Saya di sini. Pertanyaan saya di slide PPT-nya Kak Adam. Pertanyaan saya mungkin sedikit berkesinambungan dengan pertanyaannya Arlin. Apa tadi SU3R? Lah, sekarang kan di era digital toh. Lah, sekarang kebanyakan teman-teman itu malas membaca dan mereka yang membaca itu lebih memilih di membaca instan, yaitu dengan cara misal kita tulis buku satu. Nah, misal buku membaca ini kan tentunya banyak toh babaknya. Nah, sekarang kan di era digital, teman-teman lebih mementingkan langsung ini ditaruh di AI, langsung memberikan ke ide, lebih ringkas dan lebih instan. Nah, apakah dengan penerapan S3R itu masih relevan atau tidak dengan di kondisi yang di era digital sekarang? Terima kasih. Oke, terima kasih atas semuanya. Baik, berikan kelompok kami untuk berdiskusi terlebih dahulu. Jawab pertanyaan dari Kak Al ya. Itu memang bagus banget, tapi konsepnya bukan untuk sekali baca langsung paham ya, tapi melainkan untuk membantu pemahaman secara bertahap dan mendalam. Jadi makanya ada proses lain. Terus kalau saya sendiri jujur, ya, jadi kan kita harus mengulang-ulang gitu, nggak sekali, konsepnya bukan sekali baca, jadi mencerna dulu gitu. Ini sekali baca ya Kak, apakah Kak Adam itu grogi jadi salah menjelaskan atau bagaimana? Maklum, Dua tadi dari Azambali dulu. Azambali mana ya? Azambali. Ada kursi, nggak dapat. Oke, tadi pertanyaannya jenis drama kan ada 4, ada komedi, tragedi, melodrama, sama farse. Nah, dalam drama komedi apakah masih ada jenis drama lagi? Jawabannya gini Kak. Sebenarnya ada macam-macam. Kalau kita mau membaca dan
ada jenis drama komedi satir dan ada jenis drama komedi gelap. Tapi yang kita kembali lagi dalam buku ya Kak Ambal. Dalam buku ini hanya menjelaskan definisi dan juga ciri-ciri saja. Oke, pertanyaan yang ketiga akan dijelaskan oleh Kak Adam lagi. Terima kasih. Saya ulangi pertanyaan yang ketiga itu, di era digital kebanyakan membaca pemilih yang lebih instan ya, apakah masih relevan? Jawabannya tuh sebenarnya gini, metode S3R ini masih sangat efektif kalau membaca ini untuk bacaan ringan, bukan bacaan yang berat. Terus Berarti pada intinya dengan S3R itu relevan atau enggak di era digital di zaman yang sekarang? masih relevan. Masih relevan. Dengan cara menggunakan AI, apakah itu bisa diperbolehkan dengan membaca ya sebenarnya yang kita harus membaca buku mulai dari awal hingga intinya. Berarti boleh ya. Sekarang berarti boleh kalau membaca itu harus langsung ke AI. Menurut saya sendiri itu orang itu belajar dulu. Kalau baru ada yang nggak paham harus di AI. Ya, jadi kan pertanyaan saya berarti itu relevan atau enggak ya S3R itu kalau menggunakan AI? Relevan ya? Bukan masih relevan. Makasih ya. Oke, selesai sudah dari sesi tanya jawab dari kelompok 3 dan juga teman-teman sekalian. Sekian, terima kasih atas pertanyaannya juga. Apabila ada salah kata dalam penyampaian, kita minta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.